Tanggal 25. Tanggal 25. This is the mandatory. Oh. Enggak. Suntik sendiri aja deh. Awalnya aku pikir yang namanya ikhtiar itu sekali kita jalanin langsung membuahkan hasil. Tapi setelah berbulan-bulan ternyata laparoskopi pertamaku tidak membuahkan hasil. Aspek negatif tetap muncul berkali-kali dalam hidup aku, udah bikin aku bener-bener down dan aku sampai hampir gak mau lagi ngelihat yang namanya tespek. Aku sama Juna bener-bener gak gentar dalam perjuangan ini. Yang namanya ikhtiar, segalanya kita lakukan. Karena goals kita bersama adalah memiliki keturunan. Apa sih yang gak dilakuin buat sang buah hati? Dari yang alternatif, herbal, sampai medis kita akan lakukan. Lanjut kita coba program hamil dengan menggunakan induksi ovulasi. Pakai obat letrozol dari Dr. Gita Pratama di RSPI. Dr. Gita Pratama adalah dokter PCOS yang paling terkenal di Jakarta. At the first place I was thinking that I only have a PCOS. Mungkin ini kali ya yang menghambat program hamil aku. Tapi in fact ternyata bukan cuma itu. Tapi ini gak kerekam, prosesnya cukup panjang, kurang lebih 3-5 bulan. Setelah gagal beberapa siklus, kami mencoba ke Prof. Tono. Disinilah ditemukan bahwa kegagalan program hamilku selama ini bukan karena PCOS, melainkan adenomiosis. Sedikit aku jelaskan, adenomiosis adalah sebuah penyakit yang muncul di perempuan, yang dimana tumbuhnya jaringan yang menghambat peredaran darah ke rahim. Sehingga ketika embrio itu tidak berhasil menempel ya, karena suplai darahnya kurang, terjadi pengentalan darah, D-dimer. Itulah juga yang membuat aku harus tetap suntik pengencer darah sampai bulan-bulan mendekati kelahiran. Akhirnya kita program di Rumah Sakit Limijati Bandung. Bolak-balik Bandung tuh udah kayak Cilandak Pondok Indah, udah gak kerasa. Balik lagi karena semangat kita gak pernah berakhir untuk sang buah hati. Lalu kita melakukan laparoskopi kedua sebelum melakukan IVF. Ini kondisinya kita masih di apartemen Citadins, mau ke JXB hari ke-14 deh, lebih saat maghrib. Tapi ini kita juga sebenarnya mau bawa Kaizen ke JXB. Padahal kan orang-orang belum tahu ya, belum kita spill. Tapi udah kita bawa aja, kita pengen lihat reaksi-reaksi orang-orang. Oke, bye-bye. Iya, bye-bye. Ini deh itu kita lagi mau suntik siklus IVF kita. Aku nggak tahu cara jelasinnya gimana ya guys. Soalnya pertama kali juga buat aku. Ini kita mau suntik Buserelin D2. Ini hari ketiga kita suntik-suntik IVF. Dan aku lagi manasin Givebro karena katanya ini bagus buat mendukung program karena dia bisa meningkatkan imunitas dan segala macam. Sebenarnya pertama kali juga sih aku nyoba. Dan pasti aku juga udah beli tadi jus. Cuman sayangnya jusnya ini ternyata pakai gula, aku nggak suka. Mana suntikannya? Sama ada terus dari tadi. Pas udah masuk, saya mikir kan langsung kok ada susah ya jadi kali ketiga Tasya suntik sendiri. Suntik hari keempat gak kerasa nih guys. Siap. Yang lu siapin suntikan. Enggak ada sendiri. Ini lagi. Iya, Kenapa? karena suntik sendiri aja deh. Tapi ini kan bukan 0,5. Cuma emang gitu kok.
Kalau enak kan di sini. Emang kayak gitu. Kan diambil udaranya soalnya. Kalau itu diambil yang lebih dari 0,5 nanti habis belum 0,5. Kan kalau habis nggak apa-apa. Aku ikutin kamu aja ya. Saya masuk saya bilang nggak apa-apa. Oh iya ya udah. Kalau susah bilang apa ya nggak apa-apa dong. Soalnya pada kamu nggak yakin. Hujan udah kan. Kayak gini. Nggak sakit. Kamu udah 4 suntik yang 1, 2. Oke, mau suntik lagi. Ini suntik yang kelima. Dan kemarin malam hari keempat. Ya dia dapat datang bulan. Nah kalau habis datang bulan itu tuh hari keempat ketemuan kita harus balik kontrol ke Bandung lagi. iya, jadi kemungkinan itu Selasa gitu balik. Kalau kemarin dihitungnya hari pertama, jadi ini hari kedua, besok hari ketiga, Senin hari keempat, gitu guys. Nah, siap-siap dulu. Kenapa pagi hari ini makan telur puyuh rebus sama beef broth? Cukup kenyang untuk ukuran perut kecilku. Perutnya Ini putus lagi nggak? iya kan katanya harus istirahat. Jangan kalau dipaksa-paksa kayak gitu, nanti sakit loh. Jadi sekarang udah banyak sakitnya badannya, nggak bisa angkat gini, angkat gitu, sakit. Suntik sendiri, karena aku mandiri. Saya guys, baru ketemu di hari ke-6. Tadi pagi kan kita nyuntik, terus kita bilang rasanya dapat kan. Terus udah ngabarin dokter, ngabarin susternya, besok kita disuruh ke Bandung. Bukan besok sebenarnya, tapi lusa. Tapi lusa itu kontrolnya jam 6:30 pagi. Jadi mau nggak mau kita besok jadi habis check out 7:30 pagi ya. Kita langsung gas Bandung. Dan kita bawa si Krucil. Ya. Jadi waktu kita ke Citadin sini, kita ngebawa banyak lumayan baju-baju gitu lah. Karena kita di Citadin sini hitungannya 5 hari ya. Hampir seminggu. Sampai seminggu 5 hari, dari hari Rabu sampai hari Senin kan. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin 6 hari. Makanya lumayan banyak barang dan di sini bisa nyuci kan. Jadi besok kita langsung gas ke Bandung. Paling yang kurang-kurang nanti bisa minta dikirim. Oke. Nyuntik dari yang kesakitan sampai udah nggak ada ekspresi. Kalau berdarah kayak gini biasanya dia akan Susah. kalau kemajuan ya. Yang rasanya berapa? Tutup ya? Ini suntikan hari keberapa udah nggak tahu. Hari ini disuntikin sama suamiku. Itu 7 biasanya. Ini udah nggak tahu hari keberapa, tapi aku ngerasa perut aku tuh bloated banget dan kembung. Cuman kembungnya masih bisa ditoleransi gitu. Kayak nggak nyaman aja pas tidur. Terus